Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pencocokan kurva model non-linear 1. Di sini anggota-anggota kelompok kami ada Aliza Zakira, Giska Fitria Aryato, Hamilia Salsabila, Savana Tazkia, Sherlyn Verifika, dan Sri Mujiningsi. Pertama, model pangkat sederhana. Dalam konteks regresi non-linear, ketika kita memiliki data yang tidak dapat dimodel secara linear, kita dapat menggunakan fungsi matematis non-linear seperti polinomial, eksponensial, logaritma, atau fungsi lainnya untuk mencocokkan data tersebut. Proses ini seringkali memerlukan pendekatan percobaan dan kesesuaian berbagai jenis fungsi dengan data yang ada untuk menemukan model yang paling cocok. Nah, transformasi logaritma dapat membantu dalam situasi di mana data cenderung memiliki hubungan nonlinear yang bisa diubah menjadi hubungan linear melalui penggunaan logaritma. Untuk bentuk umum dari fungsi nonlinear itu adalah Y sama dengan AX pangkat B. Nah, dengan melakukan di sini ada sifat logaritma yang akan digunakan dalam transformasi. Yang pertama, A pangkat B sama dengan C, jika dan hanya jika A log C sama dengan B. Yang kedua, A log C sama dengan A log B ditambah A log C. Yang ketiga, A log B pangkat C sama dengan C A log B. Yang keempat, ln E sama dengan 1. Selanjutnya, linearisasi model pangkat sederhana. Sudah diketahui sebelumnya bahwa bentuk umum dari fungsi nonlinear itu tadi Y sama dengan AX pangkat B. Nah, ini akan kita transformasikan sehingga bentuknya itu menjadi linear dengan persamaan Y besar sama dengan A besar ditambah BX. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama log Y itu sama dengan log AX pangkat B. Maka dapat log Y sama dengan log A ditambah log X pangkat B, maka didapatkan log Y sama dengan log A ditambah B log X. Ini untuk persamaan kedua. Selanjutnya kita misalkan Y besar sama dengan log Y, A besar sama dengan log A, dan X besar sama dengan log X. Maka kita substitusikan kembali ke persamaan 2, dan kita dapatkan Y sama dengan A besar ditambah BX. Karena A besar sama dengan log A, maka A sama dengan 10 pangkat A besar. Kemudian nilai A dan B bisa disubstitusi kembali ke persamaan 1. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilai dari A besar, B, DT kuadrat, D kuadrat, dan R, di sini ada rumus-rumusnya. Yang pertama, A besar itu didapatkan dari sigma YI dikali sigma XI kuadrat, dikurang sigma XI dikali sigma XI YI, dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Untuk mendapatkan nilai B, didapat dari N kali sigma XI kali YI dikurang sigma XI kali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Untuk DT kuadrat didapat dari sigma YI dikurang Y bar dikuadratkan. Untuk D kuadrat didapat dari sigma dikali YI dikurang AXI pangkat B dikuadratkan. Untuk R didapat dari akar dari DT kuadrat dikurang D kuadrat per DT kuadrat. Selanjutnya di sini ada hubungan antara R dengan tafsiran. Jika koefisien korelasi yaitu kurang dari 0,2, maka tafsirannya sangat lemah. Jika R lebih dari sama dengan 0,2 kurang dari 0,4, maka tafsirannya lemah. Jika R dari sama dengan 0,4 kurang dari 0,7, maka tafsirannya cukup. R lebih dari sama dengan 0,7 kurang dari 0,9, maka tafsirannya kuat. Jika R lebih dari sama dengan 0,9 kurang dari 1, maka tafsirannya sangat kuat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya ada model eksponensial. Kita mulai dari bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan dikali E pangkat X. Ini non linear, jadi kita akan lakukan transformasi logaritma supaya
bisa diubah jadi bentuk linear. Lalu kita ambil beberapa dari posisi itu, Y sama dengan A dikali E pangkat BX. Lalu kan eh, bentuk yang len A dikali E pangkat BX itu bisa kita ubah jadi len A ditambah len E pangkat BX. Terus yang len bentuk len E pangkat BX itu kan bisa diubah lagi ya, yang pangkatnya itu jadi turun, sehingga len Y sama dengan len A ditambah BX dikali len E. Nah, karena kita tahu tadi len Y itu sama 1, maka len Y sama ditambah BX. Nah, maka Y, Y. Terus A besarnya itu len A. Lalu kita substitusikan kembali ke peran kedua sehingga menghasilkan Y besar sama dengan A besar ditambah BX. Nah, karena kita tahu A-nya itu sama dengan ln A, maka A kecil itu sama dengan pangkat A besar. Kemudian yang A dan B-nya tadi bisa disubstitusi kembali ke persamaan satu. Nah, di sini ada rumus untuk mencari nilai intercept atau konstantanya. A besar sama dengan sigma dari Y kali sigma dari XI dikuadratkan dikurang sigma dari XI dikali sigma dari X dikalikan lalu dikalikan XI kuadrat di itu dikuadratkan. Lalu untuk mencari nilai kemiringannya sama dengan N dikali sigma XI dikali YI dikurang sigma dari XI dikali sigma YI per N dikali sigma dari XI kuadrat dikurang sigma dari XI-nya itu dikuadratin. Lalu untuk mencari total deviasi kuadratnya sama dengan sigma dari YI dikurang Y bar kuadrat. Lalu untuk mencari deviasi kuadratnya sama dengan sigma dari YI dikurang A dikali E pangkat BX dikuadratkan. Nah, untuk mencari koefisien korelasinya sama dengan akar dari DT kuadratnya dikurang D kuadrat terus dibagi DT kuadrat. Nah, kalau untuk yang koefisien korelasinya ini, yang tabel ini itu sama aja kayak yang tadi. Jadi kalau misalkan R-nya itu kurang dari 0,2, itu tafsirannya sangat murah. Terus kalau R-nya itu lebih dari atau sama dengan 0,20 dan kurang dari 0,40 itu lemah dan seterusnya.
L yang adalah di A dikali B pangkat X ya. Itu ya. Kalau yang ya A dikali E pangkat ini dipangkat ya. Ya. Terus sama di bawahnya adalah Y pangkat ya. Oke. Terus ya. Nah ini nanti kan bagian yang R-nya. R-nya sama. Betul. Ya. R-nya sama. Baik. Ya. Ya. Jadi bagian atasnya. Ya, A besar sama B sama. Jadi, ya. Oke, next. Lanjut. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Diberikan data sebagai berikut. X-nya 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12. Dan Y-nya 1,6, 2,2, 2,8, 3,4, 3,6, 3,8, 4,4, 4,6. Nah, tentukan yang pertama persamaan regresi berpangkat dan eksponensial yang sesuai dengan data pada tabel. Yang kedua, koefisien, relasi, dan tafsirannya. Dipesan? Ekornya di zoom ini. Ya, oke. Ya, silakan dijelaskan. Ya, Oke, silakan jadi yang dijelaskan. pertama kita bakal pakai yang model pangkat sederhana dulu. Tadi kan udah diketahui X sama Y-nya, berarti kita tinggal tulis aja. Oh ya, sebelumnya itu untuk tabelnya itu kolomnya ada XI, YI, kemudian X besar I, lalu ini Y besar I, lalu XI kuadrat, kemudian XI dikali YI, kemudian YI dikurang Y bar dikuadratkan, dan YI dikurang A XI pangkat B dikuadratkan. Ini sesuai Oke, tahan dulu. X-nya. Kenapa kita perlu itu dari mana dapatnya? Dari sini yang rumusnya Ya, untuk betul. mencari A Ya, besar. lihat kebutuhan A-nya. A-nya butuh apa? Sigma YI besar berarti harus ada YI-nya. Betul ya? YI itu apa? Log dari YI. YI kecil gitu ya. Ya. Nanti dilihat masing-masing. Kalau udah I berarti dia per baris ya. Kan ya? Kalau udah ada I per baris dapat sigma tinggal dijumlahkan masing-masing baris. Coba gitu ya. Lalu sigma XI besar berarti ada log XI juga kecil ya. Oke, terus masing-masing baris didapatkan hasil X besarnya dijumlahkan, gitu kan ya. Lalu sigma XI, lalu ada sigma XI YI berarti XI Y-nya dikali, ya. Lalu ada XI kuadrat yang besar dikuadratkan, and ya kira-kira lanjut. Oke, jadi kita lanjut aja input yang XI-nya ke dalam tabelnya. Jadi di sini ada 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12. Terus Y-nya itu ada 1. Nah, selanjutnya tadi kan udah input X, Y-nya. Berarti kita tinggal cari yang X besar I-nya. Itu rumusnya log XI. Berarti di Excel-nya itu kita tulis sama dengan log yang ini. Nah, X itu berarti yang ini. C6. Kemudian tutup kurung. Enter. Dia masuk. Lalu ini yang bagian sama average-nya nanti dulu ya teman-teman.
Kita lanjut dulu yang Y-nya. Berarti kalau Y itu kan log sama dengan log dari Y yang ini. Terus kita enter. Selanjutnya di sini ada XI kuadrat. Berarti XI itu kan yang ini ya. Nah, nanti dia dikuadratin. Jadi kita tulis sama dengan yang E6 lalu pangkat 2 ini 2, terus kita enter. Jadinya segini. Lalu ada XI dikali YI. Berarti sama dengan yang ini E6 dikali F6 yang Y-nya. Lalu kita bisa enter aja segini. Nah, lanjut di kolom yang ini kan perlu Y-bar. Nah, Y-bar itu rata-rata dari keseluruhan Y-nya. Berarti kita harus hitung dulu yang rata-ratanya. Yang pertama ini kita bisa hitung sumnya dulu atau penjumlahannya. Rumusnya itu sama dengan sum. Terus kita blok aja dari XI yang iterasi pertama sampai yang pertama sampai yang terakhir. Terus kita tutup kurung lalu enter. Nah, lanjut untuk yang efeknya itu berarti rata-rata kan. Ini kita bisa di Excel-nya itu average aja tulis. Lalu kita blok lagi dari data pertama sampai data yang pertama ya. Data pertama sampai data terakhir. Terus enter. Nah, ini kan sampai ke samping sini perlu sama express-nya ya. Jadi kita drag ke samping aja. Lalu yang average-nya juga. Nah, ini kan tadi kan Y-bar-nya itu kan rata-rata dari YI ya, berarti yang ini. Nah, kalau di sini kita bisa tulis aja buat tabel baru biar mudah aja. Jadi Y-bar-nya itu ya average dari YI berarti yang ini. Lalu kita enter. Nah, lanjut kita masukin formulanya sama dengan YI itu kan berarti yang ini ya. D6. Lalu kita kurang dengan Y-bar itu yang ini. Lalu kita tutup kurung, kemudian dikuadratkan. Jadinya kita bisa enter aja. Nah, ini kan udah ya. Kemudian untuk Y-bar-nya ini kita bisa kunci aja dengan memberi dolar biar nggak pindah gitu. Kita bisa CTRL F4. Oh, itu bisa langsung pencet F4 aja kalau di komputer yang ini, lalu kita enter. Ini kan hasilnya untuk yang pertama 2,89. Lalu kita bisa drag aja sampai ke yang data ke-8, drag ke bawah, jadinya segini. Kemudian, untuk kolom berikutnya itu kan YI dikurang A, XI pangkat B. Nah, dia itu kan perlu A sama B. Sedangkan A dan B-nya itu belum dicari. Jadi, kita bisa cari dulu B-nya. Nah, B-nya ini kan dari rumusnya ada N dikali sigma XI YI, kemudian dikurang dan seterusnya. Jadi kita bisa masukin aja sama dengan di sini. Kita bisa tutup kurung aja biar nggak bingung. N-nya itu kan berarti ini ya, jumlah datanya. Berarti ada 8 kan ini. Jadi kita bisa klik N-nya, lalu dikali sigma XI dikali YI. Berarti kita cari XI YI-nya kan yang ini. Sigmanya berarti sumnya kan. Kita klik yang H14, lalu kita tutup kurung, kemudian kita kurangkan dengan sigma XI, berarti yang ini. M14. Kemudian kita kali dengan sigma YI, berarti yang F14. Ini biar gampang ditutup kurung aja. Kemudian kita bagi dengan N dikali sigma XI kuadrat. N-nya itu kan tadi 8, kita klik aja yang B13, lalu dikali dengan
sigma XI kuadrat. XI kuadrat yang ini berarti kita klik yang G14, kemudian tutup kurung, dikurang dengan sigma XI. Sigma XI kan yang ini, yang E14 kita klik aja, lalu jangan lupa itu dia ditutup kurung dulu baru dikuadratkan. Ini kurungnya bisa dirapiin lagi. Coba kita enter. Sebentar. Kayaknya kurungnya ada yang salah. Sebentar. Belum bukanya kebanyakan. Sebentar. Nah, Ya. hasilnya ini ya teman-teman, 0,7236786. Lanjut kita cari A besarnya. A besarnya ini kan udah tertera rumusnya, berarti kita tulis saja sigma YI sama dengan sigma YI berarti kolom F14. Kemudian dikali dengan sigma XI kuadrat, berarti yang ini. Lalu dikurang dengan sigma XI, berarti yang E14. Kemudian dikali dengan sigma XI, berarti yang ini, H14. Lalu kita bagi dengan N. N-nya itu tadi 8 yang ada di kolom B13. Lalu dikali dengan sigma XI kuadrat. Berarti yang G14. Lalu dikurang dengan sigma XI. Dikuadratkan. Ini bisa ditambah-tambahin aja tanda kurungnya. Udah dapat A besarnya itu min 0,101 sekian. Lanjut, kita kan masih perlu yang A kecilnya. Tadi dalam slide PowerPoint itu, kalau A kecilnya itu sama dengan 10 pangkat A. Berarti kita bisa tulis aja sama dengan 10 pangkat A-nya tadi yang udah diketahui yang ini. Kemudian kita bisa enter. Hasilnya itu 0,792. Berarti kita bisa udah mulai ke sini. Ini kan YI dikurang AXI pangkat B dikuadratkan. Berarti sama dengan YI-nya yang kolom D6. Jangan lupa tanda kurungnya. Lalu dikurang A-nya itu yang A kecil yang ini. Kemudian dikali XI berarti yang ini pangkat B kecil yang ini. Bisa ditambahin lagi. Dan untuk yang tadi kan A-nya itu bakal kita tarik ke bawah, jadi A-nya itu bisa kita kunci aja dengan F4, lalu untuk B-nya juga bisa kita kunci dengan F4. Kemudian tinggal enter aja. Nah, data yang pertama itu hasilnya 0,023, jadi kita bisa drag ke bawah, sehingga diperoleh
seperti ini. Nah, untuk kolom-kolom yang ada tabel pertama itu udah selesai. Lanjut, di sini kita bisa masukin persamaan regresinya. Untuk yang pangkat itu kan berarti bentuknya AX pangkat B kan. Berarti tinggal kita substitusi aja A kecilnya itu tadi segini sama dengan yang ada di kolom C20, lalu kita enter, kemudian X pangkat B sama dengan yang ini, C18, lalu kita bisa enter. Nah, tadi tuh dalam PowerPoint bisa ditransformasikan menjadi bentuk Y sama dengan A plus BX. Sebenarnya ini bisa kita tulis saja dengan ini, lalu B kecilnya yang ini. Nah, ini kan persamaan regresinya udah ditemukan. Tadi kan kita disuruh juga mencari koefisien korelasinya, yaitu R. Nah, kita lihat R ini kan rumusnya akar dari dt kuadrat dikurang d kuadrat dibagi dt kuadrat. Nah, ini kan memerlukan nilai dari dt kuadrat dan d kuadrat. Kita lihat di sini rumusnya. Dt kuadrat itu sama dengan sigma dari yi dikurang y bar kuadrat. Kita lihat yi dikurang y bar kuadrat ini udah ada di tabel yang tadi. Yang ini. Nah, berarti sigmanya itu yang samnya. Jadi kita bisa langsung tulis saja sama dengan yang sum dari kolom yang ini, yaitu I14, lalu kita enter. Lalu untuk D kuadratnya itu sigma dari kolom yang ini. Jadi kita bisa tulis saja sama dengan yang ini. Enter. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini. Lanjut, hingga kita bisa masukin nilai-nilai yang tadi ke dalam rumus R. Jadi R sama dengan, kalau akar itu dalam Excel square root ya, itu singkatannya SQRT. Square root dari dt kuadrat yang ini, lalu dikali dengan d kuadrat, dibagi dengan dt kuadrat. Tuh, enter. Oh iya. Maaf, yang ini dikurang ya. Jadi dt kuadrat dikurang d kuadrat dibagi dt kuadrat. Bentar. Oh iya. Nah, maaf untuk penyebutnya itu ternyata dt kuadrat tadi salah masukin, jadinya segini dt kuadrat dikurang d kuadrat bagi dt kuadrat. Coba kita enter. Nah, diperoleh hasilnya 0,98. Jadi di sini kan ada tabel ya teman-teman. Kita bisa lihat aja R-nya ini kan 0,98. Nah, 0,98 ini berada di antara rentang 0,9 dan 1. Berarti dia sangat kuat. Sebenarnya kita bisa langsung tulis saja di sini sangat kuat gitu. Tapi kalau misalkan di Excel ini mau langsung aja pakai rumus itu bisa pakai if. Kalau untuk tugas midterm yang kemarin untuk mencari apa ya galat itu kan bisa pakai if, tapi kan ya perbandingannya kurang dari misalkan kurang dari 0,05 itu kan datanya cuma 1. Nah, kalau di sini ini kan ada 0,2, 0,4 hingga 1 kan. Jadi kita bisa tulis aja IFS lalu kita ini blok ini R-nya, kemudian kurang dari 0,2 yang tabel baris pertama itu kan 0,2 ya. Titik koma sangat lemah. Nah, ini maksudnya itu kalau R-nya kurang dari 0,2 maka dia akan memunculkan kalimat sangat lemah. Lalu di sini kan ada ketentuan selanjutnya, yaitu ketika R-nya kurang dari 0,4. Jadi kita bisa tambahin aja titik koma lagi, kemudian kita tulis R-nya itu kurang dari 0,4. 0,4, kemudian titik 2 lagi, kemudian dia akan diperintahkan untuk menuliskan lemah. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya.
itu kita tulis lagi R-nya kurang dari, yang ketiga ini kan kurang dari 0,7 ya. Kita tulis aja 0,7, kemudian titik dua, kemudian kita perintahkan untuk menuliskan atau nge-print kalimat kata cukup. Lalu lanjut lagi ke R yang kurang dari 0,9. Kemudian kita print what. Lalu lanjut yang terakhir itu R, ketika R-nya kurang dari 1. Kemudian print-nya itu sangat kuat. Kurung. Nah, ini udah tulis R-nya itu sangat kuat. Jadi untuk contoh soal tadi yang menggunakan model pangkat sederhana, ya persamaan regresi berpangkatnya itu berbentuk dia sama dengan 0,79212 dikali X pangkat 0,723 hingga seterusnya. Kemudian untuk koefisien relasinya itu R-nya sebesar 0,98 dan berdasarkan tabel dia itu tafsirannya sangat kuat. Kemudian untuk memudahkan memahami contoh soal ini akan ada grafiknya yang akan dijelaskan oleh Alfian. Lanjut. Oke, jadi untuk membuat grafiknya ada grafik regresi berpangkat itu kecil sama I kecil. Kemudian dan pilih yang chart ini yang aku pindahin dulu ke bawah. Bisa mendekati ini ya. Kemudian add chart line, terus more trend line option. Kemudian bisa pilih yang power dan kita klik yang display equation on chart. Nah, di sini persamaannya dia sama dengan 0,7921 X pangkat 0,7237. Ini sama kayak yang persamaan yang pertama. Sama ya. Ya. Oke. Kemudian ada grafik lagi yaitu transformasi logaritma. Itu kita bisa blok yang XI besar sama YI besar. Kita bisa klik insert lagi, terus pilih yang chart ini. Dan yang pertama, kemudian bisa klik add chart element, terus line, klik yang more trend line option. Kita bisa klik sini aja. Itu kita bisa pilih yang linear, terus diklik yang display equation on chart. Ini untuk persamaannya. Kita bisa lihat ini sama yang dia sama dengan A plus BX.
untuk persamanya udah sama di grafik sama di yang tadi udah dijelasin. Mungkin boleh lanjut ke soal berikutnya. Oke. Ada lagi? Ya, lanjut aja Son dulu. Yang contoh Excel nanti yang untuk yang sederhana. Ada contoh soal dengan metode eksponensial dengan data yang sama seperti tadi yang pangkat sederhana. Itu pertama untuk XI-nya sama, kita masukin dulu. Kemudian Y-nya juga sama. Nah, setelah kita masukin XI sama Y-nya, kemudian kita substitusi ke rumus yang sudah dijelaskan oleh Syafrin tadi. Nah, tapi sebelum itu kita butuhin Y besar I, karena di rumus itu ada Y besar I. Nah, Y besar I itu dari ln Y-nya. Y-nya kemudian selanjutnya Y kuadrat, X I kuadrat berarti yang X I kuadrat. Dipangkat gitu. Oke, selanjutnya kita mencari XI dikali Y besar I. Yaitu kolom I dikali mencari A besar. Kita substitusi ke rumusnya, yaitu, mohon maaf, kita di sini rumusnya sigma, berarti kita butuhkan penjumlahannya atau summing. Sum dari kita belum. Kemudian Y-nya juga.